Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majelis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, pemimpinnya seluruh orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul, yang kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam, menjadi tuannya atau menjadi sayyidnya seluruh anak Adam. Beliau adalah the big person in the world, manusia besar di alam dunia. Akhlaknya sangat amat mulia, sangat amat agung, sangat amat luhur, sehingga beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh seluruh umat manusia di seantero dunia, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, serta tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau sekaligus menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sedikit hanya sekedar mengingatkan saja bahwa ketika Al-Fakir mengucapkan rahimakumullah itu oleh karena isinya adalah doa, maka tentu doa disunahkan untuk dijawab dengan ucapan amin. Rahimah itu artinya semoga Allah merahmati kepada kalian sapa Allahu Allah. Jadi rahimakumullah itu artinya semoga Allah merahmati menyayangi kalian. Jawabannya adalah amin. Jadi kalau ada yang berdoa diamini, mudah-mudahan doanya dijawab. Jadi itu isinya doa. Kemudian yang kedua, Al-Fakir seringkali mengucapkan hadakumullah. Itu pun isinya doa. Apabila diamini dan dijabah, masya Allah luar biasa. Apa artinya hadakumullah? Hada itu artinya semoga memberikan hidayah, semoga memberikan petunjuk kepada kalian sopo Allahu Allah. Jadi hadakumullah artinya semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Tentu jawabannya adalah amin. Dan yang ketiga, Al-Fakir sering mengucapkan wahafijakumullah. Hafijakumullah itu artinya semoga Allah menjaga kalian, menjaga dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Tentu jawabannya amin. Karena itu semuanya isinya adalah doa. Jadi Al-Fakir mengucapkan rahimakumullah, wa hadakumullah, wa hafizakumullah. Amin. Itu Al-Fakir mendoakan bapak-bapak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 10 di bulan kelahiran baginda Rasul, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 di bulan September 2025. Dan majlis zikir khotaman kita malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-277. Kemarin manakiban itu pertemuan yang ke-65. Cuma di undangannya nggak disebutkan ya manakiban keberapa ya. Pasti poho. Kalau poho berarti nggak ingat ya. Jadi bulan depan nanti manakiban pertemuan yang ke-66. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan majlis zikir khotaman kali ini, dalam hikmah ilmiah atau dalam khidmah ilmiah, Al-Fakir ingin melanjutkan pembahasan tentang ruh yang belum tuntas. Yang sudah dibahas ruhnya para nabi atau para rasul, kemudian ruhnya para syuhada, kemudian ruhnya para sholihin, orang-orang yang soleh, kemudian ruhnya para tolihin, orang-orang yang durhaka. Dan sekarang yang kelima, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang ruhnya orang-orang kafir setelah mereka mati ya, orang kafir mati ya. Mati apa modal? Baik. Apa koid? Nah, orang-orang kafir setelah mereka mati, itu ruhnya oleh Allah ditempatkan di mana dan bagaimana keadaan ruhnya.
Apakah keadaan dunia mendapatkan nikmat Allah atau justru sebaliknya mendapatkan azab Allah? Nah, ini yang akan kita bahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan wa amma arwahul kuffar, dan adapun bermula ruh-ruhnya orang-orang kafir. Termasuk dalam kategori orang kafir adalah orang-orang munafik, adalah orang-orang murtad, adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam walaupun sebelumnya dia beragama Islam, tapi oleh karena murtad itu masuk kategori orang kafir. Termasuk orang-orang yang beriman yang keimanannya sudah lenyap, sudah rusak, sudah hilang disebabkan perbuatan dosa yang dilakukannya. Dosa besar yang dilakukannya seperti berzina, membunuh, melakukan kesyirikan kepada Allah, itu dosa besar yang dapat melenyapkan iman. Atau seperti berbuat jolim, itu pun termasuk dosa besar yang dapat melenyapkan keimanan. Wa amma arwahul kufar, dan adapun bermula ruh-ruhnya orang-orang yang kafir, fahiya fi adwafi tuyuri sudin fi sijil tahtal aradis sabiati. Jadi ruhnya orang-orang yang kafir itu setelah mereka mati, ruh mereka oleh Allah ditempatkan berada di dalam perut burung-burung yang berwarna hitam, di mana burung-burung yang berwarna hitam tersebut adanya di sijin. Sijin itu suatu tempat tahtal ardi sabiati yang letaknya di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Kan menurut Al-Quran langit ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Nah, di bawah lapisan bumi yang ketujuh ada yang namanya suatu tempat bernama sijin. Nah, di sijin itulah ditempatkannya ruh-ruhnya orang-orang kafir. Wahya muttasilatun bi adsariha, di mana ruh-ruhnya orang-orang kafir yang oleh Allah ditempatkan di sijin itu ruhnya tersambung terhadap jasadnya. Kemudian patu ajabu arwahuha fayata'allamu bijalikal jasad. Ketika ruh-ruh mereka diajab oleh Allah, disiksa oleh Allah di dalam sijin, maka oleh karena ruhnya tersambung ke jasadnya yang ada di alam kubur, maka jasadnya merasa kesakitan. Merasa kesakitan. Ibaratnya kasamsi pisama irrabiati wa nuruha fil ardi. Ibaratnya seperti matahari yang oleh Allah ditempatkan di langit yang keempat, tapi sinarnya cahaya sampai ke bumi. Mungkin selama ini kita mengira atau berpendapat bahwa matahari ada di alam dunia. Itu matahari bukan di dunia, di langit keempat. Tapi sinar matahari cahaya tembus sampai ke bumi, sampai ke dunia. Ini yang kita lihat itu langit dunia. Langit dunia. Di atas langit dunia masih ada langit lagi. Tempat tertinggi di sono, Sidratul Muntaha, sampai di aras sono, alam malakut. Nah, seperti begitu ibaratnya. Jadi ruhnya orang-orang kafir yang telah mati, walaupun jasadnya dikubur di dalam tanah,
Tapi oleh karena ruhnya oleh Allah ditempatkan di sijin dan ruhnya tersambung ke jasadnya yang berada di dalam kuburan, maka ketika ruh itu diajak, nyambung rasa sakitnya ke jasadnya di alam kubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna arwahal mu'minin fi 'illiyin, sebagaimana halnya ruh-ruhnya orang-orang yang beriman yang oleh Allah ditempatkan di Iliyin. Iliyin itu suatu tempat yang tinggi. Tapi kan jasadnya orang beriman di dalam kubur. Tapi ruhnya tersambung ke kuburannya. Ketika ruhnya mendapatkan nikmat di Iliyin, maka jasadnya di alam kubur merasa senang. Seperti ini ibaratnya. Mutan amatin, yang bernikmat-nikmatan, wa nuruha muttasilun bil jannah, dan cahayanya itu tersambung ke sorga. Artinya orang-orang yang beriman walaupun jasadnya berada di alam kubur, tapi oleh karena ruhnya tersambung ke sorga, maka dia akan merasa nikmat, sehingga dia merasa seakan-akan berada di taman sorga, padahal itu alam kubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang mengatakannya orang-orang yang soleh di alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman daripada taman-taman surga. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, itu mengenai ruhnya orang-orang kafir. Jadi pembahasan tentang 5 macam ruh, berikut tempatnya masing-masing dan keadaannya masing-masing, alhamdulillah sudah tuntas dibahas. Dari mulai ruhnya para nabi, para syuhada, para solihin, para tolihin, dan yang kelima adalah ruhnya orang-orang kafir. Kemudian ada sebuah pertanyaan, lalu ruhnya orang mukmin yang tukang ngaji, yang istiqomah ngaji, yang istiqomah duduk hadir di pengajian atau di majlis ilmu dengan niat thalabul ilmi semata-mata hanya mengharap ridho Allah, akan seperti apa orang mukmin yang seperti ini nanti di alam kuburnya? Kita lihat keterangannya. Diterangkan, man istaqama fi thalabil ilmi ay fi huduri majlisil ilmi arsalahullahu ta'ala malakan fi qabrihi liyu'alimahu ilman min ulumiddin hatta yahsurahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil ulama. Masya Allah. Nah, seperti itu. Kita bisa dipahami belum isinya? Belum ya, berarti harus diartikan ya. Baik, kita artikan per kalimat deh. Man utawi sapa wong, barang siapa. Man itu sigotul am, kalimatnya, sigoh kalimatnya menunjukkan makna umum. Man siapa saja, barang siapa atau siapapun. Man barang siapa istaqoma yang istiqomah. Istiqomah itu kontinu. Kontinu itu istimror. Istimror itu berkesinambungan, terus menerus, enggak putus. Fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu daripada ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, dan disiplin ilmu yang lainnya. Barang siapa yang istiqomah ngaji, mencari ilmu agama, maksudnya fi huduri majlis ilmi, ia istiqomah hadir di majlis ilmu, arsala maka akan mengutus hu kepada orang tersebut sopo Allahu Gusti Allah Ta'ala yang maha luhur Allah, malakan akan seorang malaikat fi qabrihi ke alam kuburnya.
Jadi orang yang tukang ngaji di alam dunianya, tukang hadir di majelis ilmu, manakala ia meninggal kemudian dimasukkan ke alam kubur, dikubur, maka nanti Allah akan mengutus kepada orang tersebut seorang malaikat. Mengutus malaikat untuk apa? Malaikat diutus oleh Allah kepadanya di alam kuburnya liyu'alimahu ilman min ulumiddin. Malaikat tersebut diutus oleh Allah ke alam kuburnya untuk mengajarkan ilmu agama di alam kuburnya. Makanya guru kita almarhum Bapak Kiai Yusuf Kamil, saya masih ingat kata-kata beliau. Orang yang di dunianya tukang ngaji, manakala ia meninggal dikubur, di kuburnya pasti ngaji lagi dia. Ngaji lagi, ngajinya sama malaikat. Sama malaikat. Allah utus malaikat ke alam kuburnya untuk mengajarkan ilmu kepadanya. Min ulumiddin, daripada ilmu-ilmu agama. Hatta sehingga atau sampai yahsurahullahu ta'ala yaumal kiamati fi jumrati ulama. Sampai akhirnya nanti pada hari kiamat orang tersebut oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama rombongan para ulama. Padahal ketika hidup orang tersebut bukan orang alim, bukan orang berilmu, bukan orang yang betul-betul paham terhadap seluk-beluk ilmu agama. Tapi oleh karena dia rajin ngaji, cuma oleh Allah nggak ditambah ilmunya, akhirnya dia meninggal dunia, masuk alam kubur. Allah utus malaikat ke alam kuburnya untuk mengajarkan ilmu, sehingga ia dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan bersama para ulama. Bersama para ulama, bersama pewaris para nabi. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Akrimul ulama, fa innahum warasatul anbiya. Paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Wa man akramallaha wa rasulah fama wahul jannah." Rasulullah bersabda, muliakan oleh kalian para alim ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Muliakan oleh kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi yang melanjutkan, yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Muliakan mereka. Barang siapa yang memuliakan para alim ulama, maka sungguh, kata Nabi, ia benar-benar telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, kata beliau, fama wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Ada orang ibadahnya biasa-biasa saja, ilmu pengetahuannya enggak seberapa, tapi oleh karena orang tersebut ketika hidup di alam dunia sangat takjim kepada ulama, sangat hormat, sangat memuliakan ulama, akhirnya di hari kiamat dikumpulkan dengan para ulama dan dimasukkan ke dalam surga bersama rombongan para ulama. Kita menyadari ibadah kita jelek, sholat kita belum khusyuk, bacaan sholat kita banyak yang salah. Kita nggak tahu apakah sholat yang kita kerjakan selama ini nanti di hari kiamat akan diterima atau akan ditolak oleh Allah. Sepertinya kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita untuk masuk ke surga. Tapi mudah-mudahan dengan memuliakan para ulama, kita masuk rombongan mereka gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali membenci ulama. Karena orang yang membenci ulama, hakikatnya dia telah membenci para nabi. Karena para ulama pewaris para nabi. Dan akibatnya sangat fatal bagi siapapun yang membenci ulama. Itu resikonya, konsekuensinya adalah azab Allah di akhirat. Menyakiti para ulama sama dengan menyakiti Rasulullah.
Menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Dan orang yang menyakiti Allah disebabkan menyakiti Rasulullah, menyakiti Rasulullah disebabkan menyakiti pewarisnya yaitu para ulama, maka Pak Ma'wahunar tempat tinggalnya adalah neraka. Walaupun dia ahli ibadah, segitu teh ahli ibadah, apalagi kalau kita ibadahnya malas-malesan. Dan kita diperintahkan beribadah, rajin ibadah bukan untuk kesombongan, bukan untuk lalu kemudian kita merasa paling hebat, merasa paling rajin. Orang rajin ibadah bagus tidak? Bagus. Tapi kalau merasa rajin, merasa paling rajin ibadah bagus tidak? Tidak. Jelek. Karena merasa diri lebih baik dari orang lain udah jelek. Itu sifat iblis. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Gara-gara sifat ini, iblis oleh Allah diusir dari surga. Orang rajin ngaji bagus, tapi jangan merasa paling rajin. Biasa-biasa aja, biasa-biasa. Nggak usah merasa lebih, biasa-biasa aja. Karena ibadah yang kita lakukan, kita belum tahu apakah nanti diterima atau ditolak, kita belum tahu. Makanya jangan sombong dulu. Apalagi kalau ibadahnya nggak memenuhi syarat, nggak didasari ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ini hanya sekedar tambahan saja untuk pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pertama, kalau umpama ahli kuburnya satu orang laki-laki, maka kalimat yang kita ucapkan adalah Sayyul lillahi lahul fatihah, diwasolkan lahul fatihah, jadi pakai domir hu. Kalau bacaannya dipotong, diputuskan Sayyul lillahi lahu, tapi harus ngambil nafas dulu kalau dipotong mah, baru al-fatihah. Tapi kalau lahu diwasol ke kalimat al-fatihah, maka menjadi lahul fatihah. Itu kalau yang ditujunya ahli kubur seorang laki-laki. Kalau yang ditujunya, yang kita kirimi fatihah ahli kuburnya seorang wanita, jangan lahu, domirnya ha. Mufrad, mu'anas, atau goibah. Mufradah, mu'anas, goibah, mufrad, kata ganti namanya. Jadi laha. Sayyul lillahi lahal fatihah. Kalau umpama ahli kubur yang akan kita kirimkan hadiah pahala fatihah, dua orang, baik dua orang itu terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau dua-duanya perempuan, atau dua-duanya laki-laki, maka menggunakan domir huma. Jadi ucapannya Sayyul lillahi lahumal fatihah, lahumal fatihah. Kalau umpama ahli kubur yang akan kita kirim hadiah pahala fatihah banyak, laki-lakinya banyak, perempuannya banyak, patokan banyak, dalam disiplin ilmu tata bahasa Arab itu lebih dari 2, 3 ke atas itu udah jamak. Misalnya ahli kuburnya perempuannya ada 3, laki-lakinya ada 3, maka menggunakan domir hum. Jadi kalimatnya Sayyul lillahi lahumul fatihah, langsung aja diwasol. Lafaz hum walaupun asalnya huruf mimnya sukun mati, tapi ketika diwasol itu sukunnya wajib diganti dengan doma. Asalnya Sayyul lillahi lahum al-fatihah, tapi kalau diwasol maka menjadi Sayyul lillahi lahumul fatihah. Nah yang bacaan yang salah yang begini, Sayyul lillahi lahumu al-fatihah, itu salah. Jadi kalau diwasol Sayyul lillahi lahumul fatihah, Sayyul lillahi lahumul fatihah. Kalau umpama lahum al-fatihah itu namanya bacaan kotok, bacaan terputus. Berarti disyaratkan mengambil napas dulu. Sayyul lillahi lahum
Al-Fatihah. Ini kadang-kadang yang terjadi tidak mengambil napas tapi menggunakan bacaan wasol, tapi mimnya tetap disukunkan. Itu salah bacaannya menurut ilmu qiraat seperti itu. Kalau mimnya domir hum, mimnya mau disukunkan, disyaratkan ngambil napas dulu, saktatut tanafus, 1 kali pengambilan napas. Saikul ilailahum Al-Fatihah. Nah yang terjadi enggak ngambil napas tapi mimnya disukunkan. Saikul ilailahum Al-Fatihah. Nah itu jadi enggak jelas bacaannya, bacaan kotok bukan, bacaan wasol bukan. Enggak jelas itu. Kalau umpama ahli kubur yang akan kita kirim hadiah pahala Fatihah banyak tapi perempuan semua, maka menggunakan domirnya bukan hum, karena kalau hum itu untuk jamak muzakkar goib, untuk laki-laki banyak. Maka kalau perempuan banyak, ahli kuburnya nggak ada laki-laki satupun, perempuan semua. Nah maka domirnya hunna. Jadi sayyul lillahi lahunnal fatihah, lahunnal fatihah. Itu kan isim domir. Huwa huma iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna anakna. Ini pembahasan ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu alat, ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, ini untuk tambahan saja. Kan zikir yang diajarkan oleh penersa guru musik agung kita Al-Mukarram wal Muhtaram, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, atau terkenal dengan panggilan Abah Anom. Itu zikir yang diajarkan oleh beliau, zikir makrifah wal mahabbah. Sehingga setiap kali kita mau berzikir selalu diawali dengan ucapan ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi aqdini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir mahabbah wal ma'rifah. Nah, ilahi ini sekedar tambahan aja. Itu lamnya bi ghairi tasdid. Huruf lamnya tanpa menggunakan tasdid, tanpa menggunakan sidah. Jadi membacanya tidak boleh ditaskilkan, membacanya tidak boleh ditekan, tidak boleh diberatkan, tidak boleh disidahkan, tidak boleh begini. Illa itu salah, karena lamnya tidak ada sidah. Jadi bacaannya bacaan tahfidz enteng. Ila, la-nya panjang 1 alif 2 harakat, bi-nya juga panjang 1 alif 2 harakat. Tapi kalau diwasol ke anta, oleh karena i itu mad tabi'i, di depannya ada hamzah, maka hukumnya menjadi mad jaid munfasil, maka hi-nya menjadi 5 harakat. Ilahi anta. Nah, kalau diwasol gitu, la-nya 2 harakat, hi-nya 5 harakat. Ilahi anta maqsudi gitu. Jadi tidak boleh ditasdidkan lamnya, tidak boleh. Ilahi itu salah, mau dibawa kemanapun salah, mau sampai dibawa ulama Mesir tetap salah. Salah tetap. Kalau ada yang membenarkan suruh datang ke saya. Kalau ada yang membenarkan, umpama ada kiai membenarkan bacaan ilahi, dibenarkan sama dia, suruh datang ke saya. Nanti saya kasih tahu nanti. Tetap salah, karena ilmu itu nggak beda, sama ilmu bahasa ilmu para jamaah. Kemudian dalam zikir khotaman kita mengucapkan ya khafiyal lutfi adarikni bilum topikal khafi. Nah jangan sampai salah, jangan sampai khafir menggunakan roh, nggak ada huruf roh, nggak ada huruf roh. Baik, supaya kita mantep zikirnya, kita harus tahu maknanya. Sebab orang yang berzikir
dan dia tahu maknanya, itu zikirnya lebih busuk ketimbang orang yang zikir tapi tidak tahu maknanya. Biasanya setahu saya orang berzikir kalau dia tidak tahu makna zikir yang dia ucapkan, biasanya zikirnya hanya sebatas sampai lisan, nggak sampai hati. Karena untuk mencamkan makna zikir di hati, dicamkan maknanya. Makanya zikir dengan mengetahui maknanya itu jauh lebih afdal daripada zikir tanpa mengetahui maknanya. Nah, jangan sampai salah. Jangan sampai begini. Ya khofiyal luqafi adegni bilu qafi kal khofir. Pakai roh salah itu. Ada yang begitu? Nggak ada? Ada yang begitu? Kalau umpama ada, salah itu. Mau dibawa kemana tetap salah. Silahkan bawa ke Suralaya, salah pasti. Kalau umpama di Suralaya ada aja membenarkan, saya protes, pasti protes saya. Karena ilmu itu nggak beda sama ilmu itu. Nah, kita artikan ya khofiyah itu artinya ini ditujukan kepada Allah. Ya-nya ya harfu nida, ya huruf nida mengandung arti hai. Ya panggilan, yang kita panggil Allah. Khofiyah yang maha samar. Allah itu maha samar. Ciptaannya aja angin samar, nggak bisa dilihat. Apalagi Allah yang menciptakannya. Angin ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Kemudian lutfi itu lembut. Jadi ya khofiyah lutfi, artinya wahai Allah yang maha samar, yang maha lembut. Ya khofiyah lutfi, ada rikni, pertemukanlah kepadaku bilutfika, dengan kelembutanmu ya Allah, al khofiyah yang samar. Nah itu mananya. Ya mudah-mudahan kita semuanya mengetahui maknanya. Setiap kalimat zikir yang ada dalam zikir otoman kita tahu maknanya semuanya. Dan ketika kita berzikir menggunakan lisan kita, hati kita mencamkan maknanya. Itu insya Allah membantu kehusuan kita dalam berzikir kepada Allah. Itulah yang disebut zikir antara lisan dan hati klop, gitu, nyambung. Kan ada juga orang zikir, lisannya zikir tapi hatinya kemana-mana. Itu diibaratkan seperti kapal Apollo melesat ke angkasa tapi nggak ada awaknya, orangnya di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau berzikir antara lisan dengan hati nyambung. Nah itu insya Allah zikirnya berpahala. Jangan sampai kita zikir lisan, tapi hati ingat janda, ingat hutang, ingat di rumah, ingat musuh, kebayang. Nah jangan sampai. Para jamaah, itu hanya sekedar tambahan saja lah. Jadi jangan sampai salah. Ilahi, jangan sampai dibaca ilahi, itu udah salah ya. Ilahi anta maqsudi waridhoka maqlubi aqbini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian ya khofiyal lutfi adrikni bilutfikal khofi. Khofi itu ujungnya ada huruf ya bertasdid. Khofi artinya wahai Allah yang maha samar, yang maha lembut, pertemukanlah aku dengan kelembutanmu yang samar. Itu artinya. Demikian barangkali para ikhwan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, amin. Wahadakumullah, amin. Wahafizakumullah, amin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk sebagaimana biasa kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah sebelum akhirnya nanti ditutup dengan doa dan ditutup dengan sholawat Bani Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan.
al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Allah ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pangpana bibatkatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatim minal bitani wa mu'abatim minal bitani. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi ya Allah, di mana saja, kapan saja ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas sunnah beliau, dan di atas sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Ya Allah, dengan istiqomah kami dalam beribadah kepadamu ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah.
membawa iman, Islam dan ihsan dan amal soleh yang Engkau terima ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, dosa murid-murid kami, dosa sahabat-sahabat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.